Saya salut ini. Tadi saya udah keliling-keliling sawah sini, blok sawahnya wilayahnya Pak Ono ini. Ternyata sambil ngobrol-ngobrol di lahan, beliau MT1 ini 2024-2025 itu nggarap lahan pertanian sebanyak 9 titik. Bener? Betul Pak. Betul, 9 lahan yang lagi saya geluti itu diantaranya adalah 4 lahan untuk pepaya California. Kelanjutan daripada tahun sebelumnya. Tahun kemarin kita podcast awalnya saya setahun itu bisa menikmati manisnya pepaya, sehingga kami itu punya wacana ke depan atau target saya harus bisa lebih banyak ketimbang tahun sekarang waktu itu, sehingga alhamdulillah sekitar 4 lokasi itu kurang lebih ya sekitar 1000 pohon lah 1000 sudah pohon tertanam. Terus yang kedua ada alpukat. Terus ada durian, jambu kristal masih saya pertahankan dari tahun 2020, dan ada padi. Bayangkan, 100 monyet masuk ke kebun, satu monyet mau ngerusak 1 pohon aja itu sudah ketahuan. 100 pohon habis ya? Nah, habis Mas. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat Tani, di siang hari yang cerah ini, tapi agak mendung suasananya dan enak. Kami habis dari keliling-keliling lapangan nih sama petani andalan kami di Alian ini, sahabat Tani. Barangkali sahabat Tani memang sudah familiar ya, karena beliau udah pernah saya podcast nih di edisi pepaya. Inilah yang punya pepaya Wonokromo. Bisa dikenalkan lagi Pak Ono, silahkan ke sahabat Tani. Ya, selamat siang para pemirsa dimanapun berada. Perkenalkan, barangkali yang sudah kenal atau udah lupa, nama saya Pujiono atau yang mudah disapa dengan Ono, asli Wonokromo. Kebetulan kami lagi suka belajar bertani. Jadi kalau menurut beliau tadi bilangnya petani Wonokromo, ya mudah-mudahan ke depan kita jadi bagian atau petani Wonokromo. Petani andalan Pak Ono. Nah, syukur bagi bisa petani andalan itu. Minimal mau belajar dulu lah ya. Betul. Begitu. Ini masalahnya kalau di Wonokromo itu nggak ada Pak Ono itu nggak jadi ya. Karena Wonokromo pasti ada ononya ya. Nah, itu salah satu bagian daripada Wonokromo. Wonokromo. Kita bareng Pak Pujiono, panggilannya Ono. Jadi kalau nggak ada ononya itu nggak ada Wonokromo, teman-teman. Ya. Nih, kita mau belajar pertanian nih. Saya salut ini. Tadi saya udah keliling-keliling sawah sini, blok sawahnya wilayahnya Pak Ono ini. Ternyata sambil ngobrol-ngobrol di lahan, beliau MT1 ini 2024-2025 itu nggarap lahan pertanian sebanyak 9 titik. Bener? Betul, Pak. 9 titik. Dan beliau masih bertugas sebagai perangkat desa juga, teman-teman. Beliau sebagai perangkat desa, tepatnya jadi kadus ya, di wilayah Kerajaan ya. Iya. Kadus Kerajaan Desa Wonokromo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Dan masih sempat mengelola pertanian 9 titik. Ini ceritanya sebelum masuk ke apa saja, kok bisa-bisanya Pak Ono, wong sibuk kan jenengan ya, masih suka bertani, mbok jadi kadus sudah bayaran, dapat dongkok, suruh nggarap udah tinggal nikmatin aja gitu. Ini motivasinya apa Pak Ono? Ya, berawal dari sebuah kecintaan ya. Jadi kami berusaha itu memaknai sebuah lagu Indonesia Raya atau Cinta Tanah Air. Cinta Tanah Air. Iya, bukan berarti cinta kita harus mencium. Kalau bisa cuman jangan sekedar mencium ya. Kita benar-benar merawat tanah yang ada. Memotivasi kami menjadi petani atau belajar bertani itu, Sadan Desa Wonokromo salah satu daerah yang tingkat kesuburannya itu cukuplah bagus. Yang kedua, dari berbagai percobaan ternyata Wonokromo sangatlah mendukung. Nah, betul 9 lahan yang lagi saya geluti itu diantaranya adalah 4 lahan untuk pepaya California. Kelanjutan daripada tahun sebelumnya. Tahun kemarin kita podcast. Awalnya saya setahun itu bisa menikmati manisnya pepaya, sehingga kami itu punya wacana ke depan atau target saya harus bisa lebih banyak ketimbang tahun sekarang waktu itu, sehingga alhamdulillah sekitar 4
lokasi itu kurang lebih ya sekitar 1.000 pohon lah 1.000 sudah tertanam. Terus yang kedua ada alpokat, terus ada durian, jambu kristal masih saya pertahankan dari tahun 2020, Iya. dan ada padi. Ada padinya juga. Padi ada. Berarti ngelola padi juga, tanaman pangan. Satu bidang atau lokasi itu ada padi. Ada padinya juga. Jadi lengkap ya. Ini jarang-jarang ini saya yang sebagai penyuluh aja kalah jauh sama Pak Kadus ini. Ya sebenarnya bahasa Anda itu terlalu jauh ya. Susah untuk kita menafsir atau menanggapi bahasa Anda. Jarang-jarang loh yang bisa itu mengelola di sela-sela waktu kerja. Kan otomatis pagi ke kantor Pak Ono kan ya? Betul, ya. Pagi ke kantor juga pulangnya sore juga sama dengan teman-teman perangkat yang lain. Kok bisa-bisanya ngatur waktu ngelola 9 itu? Nah, itu mungkin yang sulit gimana? untuk dipraktekkan. Ini yang pengen saya ungkap biar teman-teman bisa bertani juga walaupun sambilan ngapain Pak? Di samping tadi ngelola 9 titik, kami juga punya kesibukan lain, Mas. Iya, apa itu? Itu saya kebetulan masih berternak murai ya. Oh iya. Murai batu atau burung. Makanya banyak pakan murai ini. Ya ada. Banyak pakan Jadi murai makanya setiap pagi itu setelah bangun pagi, kita itu fokus ke burung. Fokus ke burung. Iya. Burung beneran ya? Burung beneran, Burung murai beneran. batu mungkin ya bisa dilihat itulah. Iya. nanti Kebetulan di-scroll. sekarang tinggal 4 pasang, Mas. Jadi setelah itu selesai, kita ke kebun. Ke kebun, nanti kisaran 1 jam, jam 7:30 kita berangkat ke aktivitas yang utama. Nah, setelah itu memang kita ya nggak mungkin lah kita tanpa mempekerjakan orang lain. Oh iya. Ya sehingga kenapa bisa kok bisa ya kita melibatkan tenaga lain. Yang mana itu secara langsung maupun enggak kita berusaha membuka lapangan pekerjaan untuk orang lokal khususnya. Dan tenaganya asli Asli Wonokromo, asli Wonokromo ya. Ya terkadang ada 4 orang, kadang 3 orang sesuai kebutuhan. Itu 3 orang itu orang yang sama ngelola 9 itu? Ya, kami sistemnya itu ngelihat kebutuhan di lapangan, mana-mana yang sekiranya perlu didahulukan, kita dahulukan. Begitu. Jadi punya karyawan 3-4 ini sahabatan ini. Ya dibilang karyawan tetap tidaklah, kami juga lagi belajar ya bareng-bareng lah begitu. Bareng-bareng. Iya. Kadang juga Pak Ono ikut terjun lah ya. Enggak cuma kadang malah tiap pagi ya. Yang jelas itu kita mengarahkan. Mengarahkan Jadi hari ini ketika targetnya apa pagi aja? hari kita ngantar minum, kita memberi arahan yang kita kerjakan hari ini. Nanti sekitar jam 10, jam 11 kita pantau kembali hasil kinerjanya, langsung kita beri arahan berikutnya. Begitu seterusnya, Mas. Jadi ketika sore hari mau pulang ya kita kasih tahu ini untuk besok Apa aja? yang digarap lahan sana tugasnya begini-begini begitu. Pak Ono ngontrol 9 lahan itu kapan terus? Tahu bisa meminta bantuan tenaganya besok ini, besok di lahan ini, besok di lahan ini. Kan harus tahu persis kondisi lahan 9 itu. Ya, jadi sebisa mungkin kami meluangkan waktu untuk ngontrol, Mas. Keliling itu ya? Iya, Hampir karena setiap hari kebetulan atau tiap hari malah? bisa dibilang ya sering lah. Sering lah ya? Ya, kebetulan lahan kami kan semua hampir kejangkau pakai kendaraan motor, sehingga kan walaupun agak jauh, kejangkau lah sama waktu begitu. Jadi terlihat ya apa yang harus ya, dikerjakan iya. setiap titiknya itu. Memang bukan hal yang mudah, Mas. Di samping kami lagi belajar, tahapnya belajar sekali ini. Ini kebetulan Wonokromo banyak monyet, Mas. Monyet. Nah, ini monyet. Monyet itu termasuk hama bagi petani yang sangatlah susah dibasmi atau dihindari. Kalau dibunuh juga nanti melanggar hak asasi monyet ya? Kemarin kami udah sharing sama pihak kepolisian itu, katanya Mas itu bukan ranah saya, itu tetap Perbakin. Nah ini kita belum pernah ngelobi ke Perbakin. Oh gitu. Karena Wonokromo itu sudah luar biasa lah untuk monyet itu. Mengganggu berarti ya? Sangat mengganggu, Mas. Satu area itu bisa dikatakan gerombolan ya atau geng atau apalah itu bisa 50 sampai bahkan sampai 100. Sekali datang monyetnya Terbagi gitu? menjadi beberapa titik. Itu satu rombongan. Bayangkan 100 monyet
masuk ke kebun, satu monyet mau ngerusak satu pohon aja itu sudah ketahuan. 100 pohon habis ya? Nah, habis Mas. Ya, Itu. makanya Pak Ono kemarin sempat ngirim video saya itu ada pepaya yang udah tumbuh. Nah, itu tinggal dia. batang Betul. bawahnya tuh itu monyet Langsung dipotong itu monyet itu. Memang dia itu termasuk hobi makan tanaman pepaya yang masih muda. Oh. Iya. Ya, ternyata suka dukanya itu ya. Bertani di dataran yang lumayan tinggi dan dekat hutan ini wilayah. Betul, ini wilayah betul. binaan saya ini Wonokromo nih. Jadi saya kadang bingung juga tuh kalau ada monyet kayak gimana serangan hama-hama yang statusnya itu dilindungi kan ya? Iya. Dilindungi nggak sih itu Pak? Ke arah situ kayaknya maksudnya itu. saya juga, wah kita tumpas aja, kita kasih apa nanti kita bunuh kan juga bukan manusiawi ya, Iya. hewani ya, Betul. nggak hewani, Jadi kita harus mempunyai peri kemanusiaan dan peri. kehewanan. Nah, itu yang bilang sampean ya. Jadi gini, berbagai upaya memang kami lakukan, Mas. Iya, Jadi apa untuk upaya yang dilakukan pencegahan apa untuk itu, buat Pak? monyet itu kami menggunakan terasi. Terasi, wah Ya. nih solusi nih. Terasi diapain Pak Ono? Terasi itu dari, kebetulan kita masih ada ini. Ini kemarin kita beli tenanan ada 2 kilo lebih. Ini terasinya sepak dulu, Ya, tumbasnya. terasi itu hanya sebatas syarat ikhtiar lah ya. Iya. Kita buka, masukkan ke dalam plastik dikasih lubang, Biar aromanya keluar. dipajang di dekat pohon yang kita amankan. Harapannya dari aroma ini, Simon itu kurang suka sehingga menjauh daripada kebun kita. Batang itu. Ternyata kita terapkan itu tetap masih diserang. Masih diserang. Walaupun durasinya sudah sangat jauh sekali. Oh, tapi ada beda. Betul, ada beda, betul, ya? betul. Karena kebetulan waktu itu dari 200 pohon satu area itu masih sekitar 50-an yang belum saya kasih kayak ginian. Karena belum selesai. Yang 50 itu di mana? Ya, keesokan harinya itu ada keserang sekitar 10 sampai 13 pohon. Tapi yang udah ada terasinya nggak dimakan? Alhamdulillah waktu itu masih aman. Alhamdulillah masih aman. Mudah-mudahan menjadi Solusi kepada sahabat tani. Mungkin daerah masing-masing ada solusi Terasi lain-lain. biasa ini. Ya, Terasi biasa. Nggak harus merek ini lah ya. Nggak harus. Nggak harus Itu merek kita ini. nggak jual produk lah ya. Nggak jual produk Cuman ini. kita dari aromanya aja gitu. Iya, ini udah dibungkus rapat aja aromanya keluar. Apalagi ini Betul. dibuka, kasih plastik, dikasih lubang. Iya. Jadi itu nggak disukai oleh monyet. Nah, ini Iya. solusi Itu aman. salah satu upaya. Salah satu Kalaupun upaya. efektif atau enggaknya ya kita lagi mencoba. Ikhtiarnya Betul, ya, seperti ikhtiar, ini. betul. Dan alhamdulillah yang dikasih ini sekarang udah tumbuh. Sudah, alhamdulillah tumbuh subur dan yang kemakan itu pun sudah mulai tumbuh tunas. Oh, itu yang putus kemarin dikirim Iya. Pak Ono dibiarkan. Dibiarkan Karena nanti tumbuh tunas dan bisa dan jadi cabang. batang Iya. yang besar. Kita Ya. kapan-kapan bisa cek ke lapangan, kita Kapan-kapan kita langsung ke lokasi. Iya. Ini kebetulan pas di rumah dan saya ngelihat ini teman-teman nih, sahabatan ini. Beliau ternyata, aduh kalau ini one stop shopping ada di sinilah tentang pertanian ini sahabatan ini. Jadi kalau teman-teman mau belajar bisa sama Pak Ono, semua komoditas ada bisa dilihat langsung 9 titik. Ada kayak ginian juga nih di rumahnya nih. Makanya saya tertarik langsung saya colok mic ini nggak saya itu. Nggak rencana dari pagi untuk podcast ya Pak Iya, Ono ya. kami pun nggak tahu kalau panjenengan itu mau ke sini. Iya. Kalau Ini buat direncana, sampel, Mas. Ini Ini kan sampel buat ini ya. sampel, Ini ceritanya ya. apa ini Pak Ono? Diceritain. Ini kan ceritanya begini. Si istri kan jualan di depan. Jualan ini emang. Iya, iya. Jadi termasuk bibit buah. Bibit. Ini ada kebetulan masih ada anggur, terus ada durian pokat dan lain-lainnya itu. Ini terkadang kan orang beli malam ya. Ketika kita Iya. di warungan tutup, Udah tutup kita yang ambilin di depan. sinilah begitu. Iya. Bahkan orang lewat pintu belakang sini tuh juga bisa milih langsung Terus ya. yang kedua itu sebagai media bahan pembicaraan atau ngobrol kita sama tamu atau tani ya, karena kita mengaku sebagai wong tani kan sering lah kontak langsung dengan petani-petani yang sudah sepuh, yang sudah senior, nah yang pada pinter. Ini sebagai salah satu bahan tambahan obrolan begitu, Tambahan Mas. obrolan. Iya. Dibilang lengkap, jauh dari kata lengkap. Untuk masalah informasi, mohon maaf, sampai itu ahlinya di bidang kayak gini. Kami terkadang itu belum ngopi, fungsinya untuk apa? Yang kami tahu saya jelaskan. Yang kami kurang paham,
Wah, di sini tertera, saudara. Udah ada semua. Informasinya udah ada. Saya juga nggak hafal tiap produk ini Iya. caranya, kandungannya, kemudian apa? Komposisi dan macam-macamnya ya harus memang ada di belakangnya itu. Iya. Wong namanya kita pemakai minimal tahu apa fungsi dasarnya. Iya. Jadi gitu. Ini Pak Ono ternyata jualan ini semua ya, saprotan ini ya Pak Ono ya. Ya sebagian kecil mungkin lah. Termasuk benih-benih padi, bibit-bibit ini Bibitan ada. Bibit tumbuh juga ada nih, bibit anggur, ada bibit alpukat. Dari pokat, durian, durian, terus aneka buah-buahan selalu ada lah. Kayak gitu. Termasuk pepaya ya yang ditanam. Pepaya ada, ya. Termasuk gini Pak Ono, dari pepaya itu misal ada orang mau bermitra nih ya. Iya. Kan sekarang modelnya kayak gitu. Ada pemula seperti saya misal ya pengen nanam pepaya, tapi punya lahan, Pak Ono. Saya pengen nanam pepaya tapi kerjasama udah sampai dari budidayanya tolong dirawatin, terus nanti hasilnya mohon dipasarkan, itu bisa. Ya, jadi gini, upaya kami dalam rangka merangkul petani khususnya Wonokromo dan sekitarnya ya. Iya. Itu saya memang punya arahan. Kita pengen Wonokromo itu terutama untuk sektor pepaya itu kita punya wadah. Setelah kita tanam kurang lebih 1.000, alhamdulillah tahun ini ada beberapa orang yang ikut yang bermitra terjun. gitu. Iya. Kita siap memberi bibit untuk area sini terutama, nanti untuk perawatan ya kita sharing-sharing lah. Kita sama-sama masih belajar. Untuk penjualan insya Allah kita siap. Kita siap menampung. Pasarnya. Iya. Insya Allah siap, Mas. Karena harapannya itu Wonokromo seperti waktu itulah ya, waktu yang kita panen itu setiap seminggu sekali, kadang 1,5 ton, kadang 2 ton. Saya kepengen lebih daripada itu. Dan continue harapannya begitu. Kontinuitasnya terjaga. Dan ini sahabat tani, Pak Ono ini yang merubah mindset orang yang mana katanya pepaya gandul itu ya hanya di daerah selatan sana, di daerah pesisir. Ternyata itu mindset itu terpatahkan sama Pak Ono. Hadirnya gandul Wonokromo ini loh. Gandul Wonokromo saya pertama kesini juga emang ada gandul, ada pepaya di Wonokromo. Ternyata bener. Dan kita udah podcast di episode berapa saya lupa. Dan hasilnya juga nggak kalah manis, nggak kalah besar, nggak kalah kualitasnya sama yang pesisir selatan itu. Bahkan di sini pepayanya lumayan panjang umurnya, nggak mudah terserang virus ya. Betul. Untuk itulah kami kenapa lebih cenderung ke arah pepaya, karena selatan itu yang saya anggap sebagai sentranya pepaya itu sekarang rawan sekali dengan ancaman serangan virus. Yang kedua, informasinya kemarin banyak yang kena banjir. Banjir ya kemarin. Untuk itu kami berusaha itu mengalihfungsikan beberapa lahan di Wonokromo yang tadinya aneka ragam tanaman. Saya mencoba untuk mengolah ke pepaya California. Dan itu ada beberapa yang mitra berarti yang punya sawah. Ayo Pak, saya warai nandur nanti. Untuk saat ini ada sekitar 10-an sampai ya belasan lah. Belasan petani itu yang mencoba untuk musim ini belajar bareng-bareng nanam. Dan itu mereka sendiri yang lola, cuman atas mungkin bibit dan bimbingannya itu varian ya. Jadi ada yang beli bibit, dia dengan dalih mau aku nanti dibantu takutnya mati, gitu. Sehingga dia beli. Lah untuk lain-lain kayak pupuk terus obat-obatan barangkali di sini ada pun ya kami menyediakan. Jadi Pak Ono ini jualan ini bukan hanya karena memang fokusnya untuk jualan, tapi untuk penggunaan di lahan sendiri dan di lahan mitra-mitra itu ya. Ya, saya sebagai laki-laki perekat komunitas petani, kami merasa sangat muda dari usia maupun dari pengalaman, makanya nggak ada salahnya saya merangkul mereka. Ya harapannya kita sharing lah, tukar ilmu, perpaduan ilmu lama dengan zaman sekarang mengikuti zaman. Ya makanya kami pun nggak malu mengatakan kami adalah tani cekek.
Oh iya Yang nih, ini belum tak artinya bahas ini itu- tadi. Tani cekek tulisannya sahabat. Tani cekek apa Pak Ono? Ya, dulu sudah pernah diulas lah Iya, ya. pernah, Tani cekek pernah. itu ada yang mengatakan tani ulun atau tani kuno atau apa sih ya. Yang jelas kami merasa itu kami sebagai petani yang sangat minim ilmu lah. Tani cekek yang modern tapi ini sahabat tani. Jadi cekek cuman bagaimana Pak Ono menyampaikan supaya tidak terlihat apa ya? Lebih terlihat merakyat. Jadi kalau tani cekek, padahal ilmunya beliau itu udah ngungkuli penyuluhnya sahabat tani. Kalau masalah ilmu ya langsung alamat ke gurunya, beliau gurunya itu. Dan Saya hanya belajar dan berlaku ya. Gitu. Dan yang saya suka dari Pak Ono nih, sahabat Tani, beliau itu apapun teknologi yang kita sampaikan untuk pertanian di wilayah sini, yang adopsi pertama adalah beliau. Termasuk kemarin nih musim kemarau ini, kita ada program DPHCAT tembakau ya Pak Ono. Iya, ya? tembakau. Tembakau. Ya yang adopsi, yang mau menerima apa yang kami suluhkan itu benar-benar seperti ketiplek dengan SOP-nya itu Pak Ono. Sampai di atas juga masih punya nih kalau mau nyari tembakau Wonokromo masih ada ya Pak Ono. Masih ya? ada sekitar 300-an ikat atau LR itu kita masih ada. Ini ceritanya Pak Ono, saya penasaran sama Pak Ono ini. Ya. Ini tak minta ini aja apa? Kok bisa Pak Ono itu menerima begitu saja apa yang disuluhkan oleh penyuluh, oleh mungkin orang yang pernah melakukan kemudian ngasih tahu tolong tanam ini, nggak sampai mikir panjang loh. Kayak kan kadang petani yang menolak tuh banyak. Petani yang ngelihat dulu lah coba itu berhasil apa enggak. Itu juga jauh lebih banyak. Iya. Yang jarang itu yang seperti Pak Ono nih. Jadi begini Mas, kami itu berusaha menghormati, cara bahasa sini itu ngajeni lah ya. Ngajeni orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu jauh di perkuliahan sana termasuk panjenengan-panjenengan. Di situ berarti kami merasa itu orang yang haus akan ilmu. Ketika dikasih tahu oleh panjenengan-panjenengan, para pakarnya di bidang itu, kenapa harus sanksi, kenapa harus samar? Begitu Mas. Yang membuat saya yakin yaitu, kembali ke tani cekek. Kami tani yang masih butuh bimbingan, pendampingan, pengawalan dari awal sampai dengan finishing. Makanya kami nggak ragu akan informasi dari pihak-pihak yang memang membidangi di bidang itulah. Begitu Pak. Walaupun sebenarnya kami sebagai penyuluh itu prakteknya itu masih sangat kurang daripada apa yang dilakukan Pak Ono sahabat tani. Jadi memang ilmu ini harus ada yang mengaplikasikan di lapangan. Jadi demplotnya BPP Alian paling nyata ini beliau nih. Ya memang Kalau betul. teman-teman Betul adanya itu memang teori dengan real di lapangan terkadang itu tidak sinkron. Karena di situ ada peralihan cuaca terkadang yang ekstrim. tiap lokasi gitu beda kan. perlakuan Betul, ya. gitu ya. Terus mungkin dari serangan-serangan baik itu hama termasuk monyet atau yang lain-lain, tetap itu kita pun harus mencari solusi atau terobosan atau tambahan lah begitu. Terlebih Wonokromo itu kan alam kita tahu sendiri lah ya, sawahnya terasering. Iya. Jadi butuh air itu akan sangat susah di kala musim kemarau. Dan di kala musim penghujan kayak gini, gubuk saya itu Mas tahun 2020 setinggi ini kebanjiran. Udah tinggi segini padahal Iya, di rumah saya itu sekitar 30 cm kerendam air. masuk. 2020 masuk ya itu. Padahal di gunung ini ya. Ya. Tapi air datang saat Air deras datang bisa dari sungai. Iya. bisa langsung naik, tapi cepat surutnya juga kan ya. Itu tergantung daripada sungai tetangga sebelah itu kan kebetulan di Sawangan ada 2 pertemuan sungai lah. Pertemuan Ya. sungai. Iya. Nah, kita kembali ke jangan ke gubuk saya kebanjiran. Ini kembali ke sektor pertanian, Mas. Artinya Wonokromo itu sangatlah sulit mencari lahan yang satu di kala musim kemarau tidak kekurangan air, yang kedua di musim penghujan tidak kelebihan air. Nah ini yang dianggap susah mencari lokasi ini Mas. Nah ini lokasinya Pak Ono tuh tadi yang 9 itu ada lokasi-lokasi yang seperti apa dapatnya? Terus sistemnya gimana Pak Ono? Apakah itu varian Mas? Tanahnya panjenengan sendiri atau gimana modelnya? Untuk pribadi hanya 1, 2, 3. Yang tanah sertifikat pribadi? Ya.
Yang berapa? Yang Oh, 4, satu lagi yang sawah itu berarti 4. 4. Yang Berarti lainnya, yang 5 lainnya kita sewa mas, nyewa tanah nyewa tanah. tahunan gitu atau gimana? Tahunan betul. Kan kalau Untuk pepaya bisa 1 durasi tahun. ya minimal kita 3 tahun. Minimal 3 Minimal tahun. 3 tahun. Karena Karena juga ya. asumsinya begini ya Pak, ketika pepaya saya anggap 1,5 tahun lah Iya. usia normal. Seandainya rezeki kita kurang bagus atau rugi ya, periode kedua harapannya bisa untuk menutup kerugian di periode pertama. Syukur bagi 2 kali periode Berhasil terus. berhasil semua. Jadi double. Ya, Hitung-hitungannya itu yang masuk ya Pak? Masuk, kalau nggak masuk ya nggak jalan ya Pak? ini sementara kan spekulasi ya. Iya. Tapi next feeling kami selama itu normal, insya Allah masuk. Anu Pak, boleh nggak nih tanya keuntungan? Biar untuk memotivasi Pak. Maksudnya kalau kita sewa lah. Sewa misal seharga 10 juta gitu lah. Untuk tanahnya. Kemudian untuk biaya operasionalnya sampai panen itu berapa? Dan itu kalau dalam satu musim itu 1,5 tahun kurang lebihnya itu panen normal. Atau yang dilakukan Pak Ono itu loh, yang lahan tertuanya itu yang kemarin kita Iya. podcast. Jadi Itu gini, nutupnya seberapa ini? Iya. Marginnya lah. Untuk gambaran keuntungannya seberapa Pak kalau boleh tahu Pak? Lain lahan, lain hitungan ya. Iya, lain lupuk, lain belalang. Ya, karena di Wonokromo pun sama-sama bahasanya sawah, itu karakter sawahnya itu pun beda-beda. Sama-sama Wonokromo pada. Iya, satu wilayah ini, satu Wonokromo. Semisal tanah sana itu dalam bahasa sini rawan bajak lah. Mm-mm. Nah, itu otomatis itu kita butuh penanganan Yang lebih. ekstra. Baik dari segi tenaga, biaya otomatis lah ya. Mm-mm. Nah, dikala kita nemu lahan sama-sama kapasitas 500 misalkan, tapi karakter tanahnya mudah dicangkul, mudah. Itu mudah. pun OP-nya ringan, pertumbuhannya maksimal, sehingga itu akan bisa memaksimalkan daripada penghasilan kita. Kalau untuk margin atau hitung-hitungan kemarin, ya di buku mungkin ada, untuk dijabarkan mungkin Gambaran besarnya aja. mbok dikira anu. Yang jelas gini, poinnya begini aja. Iya, Wonokromo itu tak ada hujan ya. tak ada hujan. Nah, betul. tak ada hujan Semua kan orang tahu ya. setahun sekali, kalau musim hujannya normal, kita bisa panen padi. Kalau tahun kemarin gagal tanam, Gagal karena musim gagal panen juga ya. hujannya sedikit banget. Nah, kita mencoba dari kejadian itu, seandainya itu dialihfungsikan menjadi kebun, hitungan kami adalah 7 bulan pertama kita nggak makan hasil kebun kita. Namun setelah 7 bulan ketika normal, kontinu setiap minggu itu pepaya menghasilkan pundi-pundi rupiah. Yang hitungannya mungkin lipat, berapa kali lipat ya, dari padi ya. Iya, iya, dari padi. Bentar dulu. Dihitung dulu nih sahabatannya yang mau nanam. Wah, pepaya HP-nya nih, ngeblank mas, ngedrop mas. Lain kali, ngedrop? kalkulatornya nggak ada ya. Enggak, gambarannya Jadi, aja weh. gambarannya Berapa begitu, kali Pak. lipat ya? Tapi kan masih ingat wong menikmati keuntungan pasti masih ingat. Nggak mungkin kalau Pak Ono kemarin itu pepaya yang kemarin itu rugi kemudian sekarang buka lagi di beberapa tempat itu. Kalau untuk susah mungkin diingat-ingat gampang mas. Kalau Tapi seneng kalau untuk kenikmatan terkadang lupa. iya dirasa bisa disampaikan susah mas ya gitu. Mungkin Gitu, begitu mas. Ya mohon maaf kami untuk itu ya tidak mengasih nominal, tapi yang jelas dibandingkan dengan Komoditas tadi yang padi lain, yang itu karena lebih notabene itu tak ada hujan, itu menurut kami jauh lebih menguntungkan. Jauh lebih Begitulah. menguntungkan pepaya sahabat Iya. tani. Walaupun itu tidak memaksa juga kita untuk beralih dari padi ke pepaya ya. Iya. Terutama Kita jangan yang- memaksakan kehendak. Dalam arti kalau memang tanah itu tidak mungkin untuk dialihfungsikan menjadi kebun ya mendingan jangan dipaksakan. Artinya yang kalau bisa adalah sahabat tani ini yang nonton yang punya lahan sejangkal tanah pun yang tidak ditanemin apa-apa yang sifatnya produktif, tanamilah minimal pepaya ini bisa gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai ada lahan terlantar gitulah ya Pak Ono ya. Jadi sini varian kan banyak ya. Varian yang sudah terbukti semacam kayak durian ya. Durian Wonokromo juga itu nanam, sudah ya. menghasilkan loh. Bawor di mana-mana udah tumbuh dan berbuah. Bisa di sini ya. Buah normal, saya ada itu. Terus musangking itu pun sudah menunjukkan jati dirinya, artinya sudah berbuah. Baik secara kualitas rupa, rasa itu sudah masuk standar lah, umum gitu.
Di Pokat pun sama, Mas. Alpukat Di juga. Pokat juga dari red Vietnam ada mentega, ada miki, ada ligator pun tumbuh subur dan berbuah. Artinya ketika punya sejengkal tanah atau memang desainnya untuk jangka panjang, ya nggak harus jenis pepaya atau apa, bisa ke durian, Tanaman lain. bisa ke yang lainnya begitu. Karena Sudah 9 terbukti itu di Wonokromo cocok alamnya begitu. untuk komoditas-komoditas yang tadi 9 itu. Betul, termasuk kopi, Mas. Kopi Iya, kopi itu termasuk Wonokromo ada. bagus, ada. Ada yang Cuman namanya kalau Pak. dulu itu tamunya belum banyak, Heeh. nah ini PR-nya. Sekarang Simon pun Makan ya, kopi. apa aja doyan dia itu. Tapi PR-nya masih masih ada banyak. petani kopi, Pak. Alhamdulillah ini tahun 2025 awal ini kita ada beberapa rekan petani yang Baru mulai tanam. Ada sekitar mungkin ya 2000-an pohon tertanam di awal daerah mana musim itu, Pak? ini. Wonokromo daerah kita ada, daerah Gondang Keli sana ada. Berarti potensinya luar biasa, sahabat Ya. tani. Dan saya tuh bangga, Mas. Saya bangga warga sini sudah mulai sadar diri. Ternyata tanaman keras kayak macam jati, terus ada maun dan lain sebagainya itu betul dia itu menghasilkan rupiah. Namun durasi umurnya itu sampai terkadang kita lupa, Mas. Puluhan tahun. Bisa 20-30-an tahun. Iya. Nah, mereka sudah mulai sadar ke arah produksi yang sifatnya lebih cepat durasinya, yaitu ada yang ke kopi, ada yang ke pokat. Itu sudah mulai tumbuh, Mas. Sudah mulai ada Iya, nanam. sudah mulai tumbuh rasa untuk mengalihfungsikan dari tanaman keras menjadi tanaman komoditi yang waktunya lebih pendek begitulah. lebih menguntungkan sering gitu ya. Ya, Berpenghasilannya hitungannya lebih- itu mungkin cenderung akan lebih jauh menguntungkan dari segi waktu pun lebih singkat gitu kan. daripada ditanamin kayu-kayuan seperti Iya. jati dan lainnya gitu ya. Betul. Nah ini tugas termasuk panjenengan ini selaku penyuluh pendamping desa ya. Dampingilah kami dan petani-petani kita ini untuk bisa ke arah yang lebih bagus lah begitu. Ya kita bersinergi lah Pak Ono ya, bersinergi termasuk saya kalau mau nyampein itu yang di atas itu hutannya silakan diganti komoditas buah-buahan atau perkebunan, itu juga saya agak ragu sama nanti bersimpangan sama penyuluh kehutanan juga Pak. Iya. Karena mereka harus menjaga kehutanan, harus melindungi hutan kita supaya ada tanaman-tanaman yang menyimpan air gitu loh. Betul. Ya tapi nggak apa-apa, semua pilihannya sahabat tani sekalian, apa yang menjadi amanah berupa tanah, berupa potensi alam, harapannya dikerjakan sebisa mungkin supaya lebih menguntungkan untuk kita gitu ya Pak Ono ya. Betul, betul. Karena setiap lokasi itu pasti ada keunggulan di satu titik ya. Nggak Betul. mungkin Iya, kita betul. akan niru pantai selatan ya. Wonokromo nggak mungkin akan niru ketiplek dengan pantai selatan, nanam sesuai komoditas yang di sana nggak. Tapi di sini pasti akan ditemukan komoditas unggulan yang memang diperuntukkan untuk tempat Betul. daerah seperti ini. Betul ya, betul. Dan Pak Ono udah menemukan. Tadi apa aja yang udah ditanam Pak? Pepaya Saya, bisa, Pepaya sudah. durian ada, Durian ada. alpokat bisa. ada, terus jambu kristal pun Jambu yang kristal mungkin juga nggak nggak booming lah. Dibilangnya udah ketinggalan kereta. Kami masih tetap berupaya. Tapi berpenghasilan banyak juga Saya kemarin. masih mending ketinggalan kereta daripada nggak pernah terlintasi oleh kereta itu, Pak. Karena masih ada harapan kereta itu balik lagi kan. Balik nah, lagi itu ya. dia. Karena kita ikut kereta. Ya, Daripada diam kita nggak kemana-mana gitu ya. tuh. Jambu kristal bisa. Nah kira-kira Pak Ono, ini udah hampir setengah jam kita ngobrol. Dari obrolan kita ini, Pak Ono ini kan selaku praktisi ya, praktisi pertanian. Walaupun sebenarnya beliau adalah perangkat, ini melihat dari celananya kan pakai kaki beliau tuh. Saya nggak ganti celana, tadi kewenangan Pak Ono. Itu selaku praktisi pertanian. Ini saran buat kita petani di ini, sahabat tani semua yang punya potensi tanah, yang punya potensi alam, yang punya sumber daya apapun yang dimiliki di wilayah masing-masing, itu harusnya bagaimana untuk menemukan jati diri lokasinya masing-masing itu Pak, supaya menemukan keuntungan yang lebih dari komoditas yang diusahakan seperti Pak Ono.
Iya, jadi sebenarnya banyak sekali PR yang harus ditempuh ya. Jadi pertama itu ibarat HP kalau nggak ada sinyal itu nggak terkoneksi ya. Betul. Nah sekarang sinyal kami itu yang saya tangkap itu berbagai macam. Contoh, ketika kita melintas ya kemarin ya di pinggir jalan, durian itu tumbuh subur dan berbuah lebat ya. Iya. Terus di tempatnya Pak itu sebelah kan ada buah naga berbuah ya. Bagus. Terus pas sebelah sana itu yang pokat itu pas menjelang panen itu pun tumbuh subur. Artinya janganlah ragu manakala sinyal itu sudah ada. Itu sinyal berarti ya? Sinyal menurut kami sinyal. Apa yang ada di lingkungan sekitar kita gitu? Artinya itu sudah mendahului kita untuk pemberitahuan jati diri karakter itu. Kilo jati diri saya mau tumbuh subur dan mau berbuah. Itu semangat-semangat yang kami himpun adalah dari sinyal itu, Mas. Kalaupun banyak lain sinyal yang belum ketemu, akhirnya kita berusaha mendirikan tower supaya tumbuh sinyal, ya sebagian ditemukan. Contoh kayak jambu kristal, yang dulu belum sini, pernah ada betul. gitu ya. Pepaya juga dulu Pepaya belum gitu ada. kan. Nyatanya sekarang sinyal itu sudah nggak cuma 4G mungkin ya ibarat kata ya. Itu udah 5G. Paras, prinsipnya itu janganlah ragu untuk melangkah. Pak Ono yang nggak ada sinyalnya itu kayak pepaya, nggak ada sejarahnya budidaya pepaya yang ngeblok kayak Pak Ono Skala, di Wonokromo skala usaha. Jambu kristal juga sebelum Pak Ono belum ada yang menjadi Belum ada, pionir. iya. Berani-beraninya Pak Ono melakukan membuat tower sinyal itu. Nah, begitu. Alasannya apa itu? Ibarat perusahaan besar itu mungkin dia tahu ketika saya mendirikan di sini tower, jangkauan kami atau pemakainya nanti berpotensi banyak. Sehingga estimasinya si pengusaha itu mungkin berani. Sama halnya dengan saya. Yang membuat potensi dianggap sinyal itu bagus menurut kami setelah ada tower itu ya, oh karakter tanah ini kok Masuk. kayaknya bagus. Oh sumber air bisa, akses ada, matahari boleh. Itulah yang saya himpun menjadi kekuatan berani untuk mendirikan tower itu masih baratnya. Jadi ada unsur spekulasi yang penuh perhitungan sebenarnya, nggak spekulasi murni ya sebenarnya. Mungkin kalau saya perhitungannya masih mentah ini. Saya hanya modalnya apa yang saya pengen, saya praktekkan begitu. Tapi tetap ada riset kan maksudnya, ada kayak gini nih ternyata Oh bisa ya ada, gitu pasti kan ada. ya. Satu hal yang membuat kita tambah optimis itu, kita tuh ada pendamping pertanian loh. Aduh, Ada pendamping itu kan, sehingga siapa itu? kita punya tumpuan, gitu. Jadi saling sinergi, bisa di lapangan, pendamping itu mendampingi. Itu harapannya, Mas. Oke, terima kasih sahabat Tani, ini lama-kelamaan ngobrolnya nanti nembak saya terus ini Pak Ono nih. Oh, Suruh dampingi, padahal saya sebenarnya butuh pendampingan juga nih dari Pak Ono sebagai ini termasuk petani andalan kita nih di sini. Kalaupun ada daftaran petani milenial yang sebulan 10 juta, beliau yang lebih layak. Tapi secara umur sayangnya udah usia berapa Pak? Non sewu Pak. Saya udah usia kemerdekaan. Usia kemerdekaan. 45-an lah. Enggak, lahirnya tahun berapa sih? 80, 45. 80 bulan berapa? Bulan 7. Oh, berarti sama-sama 80 kita, Pak. Kita sama-sama kolonial ternyata, Pak. Nah, Udah nggak makanya ketika kita masuk ke tani milenial, sudah kolonial, kolonial lah ya. kolonial ya. Nah, ini baru mau belajar ini. Tapi nggak ada salahnya kita berusaha untuk masuk ke ranahnya milenial, masuk ke ranahnya Gen Z, atau bahkan generasi Alpha. Karena yang hidup ke depan itu mereka, Pak. Jadi ini harapan saya ini nanti Pak Ono, ini jadi studio live sel TikTok dan macam-macam bisa di sini nih Pak Ono nanti. Walaupun kolonial kita akan garap ini ya. Oh ya, terima kasih Mas. Terima kasih kemarin ada beberapa orang yang malam-malam beli di tempat saya, informasinya dari panjenengan. Aduh, yang apa itu Pak? Jadi terima kasih. Ada varian, ada yang menggunakan kemarin beli MKP ada, terus beli Informasinya dari saya. Ultra Dapada. Iya, itu Ibu-ibu atau apa itu? bapak-bapak, Pak. Waduh, Itu katanya disampean jual, Mas. Iya betul, Pak. Saya nggak- Malam-malam buka. Inilah kami karena bukan toko, ini di rumahan. Insya Allah siang malam
24 jam buka ya. 27 jam. 27 jam sahabat tani. Insya Allah siap. Bahkan beliau ini sering ngobrol di sini. Siapapun mau kunjung ke sini boleh ya Pak? Boleh. Ini di balik kamera itu ada meja tempat sidang. Sidang para petani, sidang para saya juga sering numpang ngopi di sini, ngobrol di sini, enak. Jadi di belakang rumahnya Pak Ono, inilah lokasinya teman-teman. Sahabat ini. Terakhir Pak Ono, sebelum kita off, ada pesan-pesan nggak buat saya selaku penyuluh, buat sahabat tani yang nonton sekalian, untuk kita itu apa? Masukan dari Pak Ono, pesan-pesan atau apapun lah, silakan closing statement yang disampaikan. Oke. Khusus buat jenengan dan rekan-rekan selaku penyuluh, pendamping, kami mohon dengan sangat bimbinglah kami dan rekan-rekan supaya kami itu ada beda. Dari yang nggak tahu apa-apa menjadi bisa. Dan jangan nyerah, itu harapan kami. Yang kedua, kepada semua petani-petani yang handal, ya, tolong jangan pelit, bahasanya apa sih? Jangan pelit ilmu lah kepada kami-kami yang lagi belajar. Dan kepada yang mau belajar, ya ayo kita belajar bareng-bareng. Selagi ada kemauan, ada pendampingan, kita action. Begitu kiranya Pak. Nggak bisa bikin kata-kata yang manis. Itu tadi katanya mau nyampein senengannya kok pakai topi. Oh iya, satu hal itu mungkin menjadi apa itu? Ciri khas kami. Kami itu suka bertopi dan mengonsumsi kopi. Apa? Jadi ketika ketemu itu sama-sama P ya di belakangnya, bahkan sampai topi. Topi sebagai pelindung ya. Iya. Kopi sebagai penyemangat. Sampai P istri saya pun namanya Upi itu. Berarti 3 P ini. Ya. 3 P yang dipakai. Jadi kalau sering lah ketemu saya itu pakai topi ya karena kami memang pecinta menggunakan topi. Topi ya. Kalau nyuguh kopi ke saya mohon maaf. Gulanya dipisah aja Mas buat lebaran Mas. Oh gitu, nggak pakai kopi. Nggak pakai gula, sorry ya. Jadi saya mau bisikin kalau nyuguh kopi jangan pakai gula ya. Masalahnya bukan itu Pak. Yang biasanya disuguhi saya bukan Pak Ono yang disuguhi ya. Oke gitu Pak Ono ya. Oke, terima kasih. Sama-sama ya. Atas rawuhnya, atas kunjungannya, terima kasih. Atas semoga bermanfaat sahabat tani. Kita closing dulu. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.